di kota, Bang, dengar abangku. Seorang pemimpin, sebentar, seorang pemimpin, yang namanya pemimpin itu cuma satu, Bang. Tidak ada yang namanya pemimpin itu dua, Bang. Pemimpin perusahaan pasti satu. Pemimpin negara pasti satu. Pemimpin di dalam rumah tangga pasti cuma satu, Bang. Mana ada yang namanya pemimpin itu dua, Bang. Nah, penguasa dunia, penguasa alam semesta, pencipta alam semesta itu cuma satu, abangku. Iya, sebentar aku lagi bergantian kita bernarasi ah. Nah. Iya, dalam pengertian pemimpin yang Bunda maksud itu seperti apa? Ini kan di dalam pemimpin apa dulu? Kalau pemimpin memangnya bisa aja kalau pemimpin itu seperti yang Bunda contoh, kalau bisa dia terus mati terus bisa menghidupkan dirinya. Itu pemimpin yang seperti itu kan beda pemimpin yang kami imani. Bang, oke. Sekarang begini. Yesus mati kan? Iya, itu dia mati. Nah, kalau menurut abang, ada nggak Tuhan yang bisa mati? Kalau Tuhan bisa mati, ya bisa, itu kan sebagai penebusan dosa, Bang, Bunda. Bang, jangan dulu lari ke penebusan dosa. Terus saya mau jawab apa kalau harus ikuti narasi Bunda kayak Menurut begitu? abang, sebentar dulu, Bang. Nah, ini nanti kita balik nanti ke penebusan dosa. Menurut abang, Tuhan bisa mati nggak? Kenapa tidak? Kenapa dia harus mati? Ya makanya dia mati karena untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, jadi begini Bang doktrinnya. Itu doktrin. Ya, sabar dulu abangku. Untuk menebus dosa harus mati. Ini itu jadinya narasi abang kan? Ya. Kenapa tidak mungkin bisa mati? Saya tanya, kenapa harus mati? Tapi dia akan mati hidup lagi. Sebentar dulu Bang. Untuk menebus dosa kata abang. Benar kan? Ya. Nah, berarti syarat untuk menebus dosa harus mati. Betul kan? Dia mati kan dalam arti mati apa dulu dia mati. Nah, berarti begini Bang. Manusia yang harus mati dan bangkit baru bisa dikatakan namanya Tuhan. Benar nggak? Dia kan bangkit. Nah, makanya karena bangkit dia jadikan Tuhan. Benar nggak? Iya. Karena disitulah kemahakuasaannya. Oke. Nah, kalau memang kemahakuasaannya, pertanyaan saya, Yesus bangkit sendiri karena kemahakuasaannya atau dia dibangkitkan? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Nggak bisa begitu, Bang. Yang namanya bangkit sendiri dengan dibangkitkan itu berbeda, Bang. Yesus dengan kemahakuasaannya, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Sudah saya katakan sebagai pencipta, dia bangkit sendiri dan dibangkitkan. Karena kita kembali lagi ke Trinitas. Sekarang abang ya, memang tidur. Tunggu dulu Bang. Abang tidur. Ya kan? Abang waktu tidur, sebentar dulu. Saya manusia biasa, jangan berikan contoh begitu. Oke, sekarang Yesus dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Itu kan sudah di dua buatan begitu, Bunda. Itu sudah perjalanan. Itu ceritanya. Jawab aja, Bang. Di dalam Lukas 1:31, Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Iya, kalau secara dunia memang dia manusia. Oke. Nah, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Dia manusia sekaligus Tuhan. Oke. Apakah Tuhan bisa ditampar? Waduh. Ya, sebagai manusia yang merendahkan diri ya seperti itu. Tuhan yang merendahkan diri. Oh, oke. Berarti Tuhan bisa ditampar ya? Nah, itu sebagai bentuk dia memberikan satu kerendahan hati. Oke. Andaikan dia mau kan tinggal mengucapkan udah bengkok orang itu. Oke. Jadi pertanyaan saya berikutnya. Ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan ini manusia apa Tuhan? Dia manusia dan Tuhan. Tuhan. Ya. Berarti bukan Tuhan.
Dia 100 Putus-putus bang. dia 100% Tuhan, 100% manusia. Oke. 100% Tuhan. Yang disalibkan ini 100% Tuhan apa 100% manusianya? Kalau penyalibannya itu 100% manusianya. 100% Tuhannya kemana bang? Ya ketika 100% Tuhannya ketika dia mati terus bisa hidup kembali. Berarti waktu yang disalibkan hanya 100% manusia ya? Ya manusianya, tapi itu menunjukkan sebagai penebusan dosa kepada manusia. Saya tidak lari ke penebusan dosa. Berarti yang disalibkan di atas kayu salib itu adalah 100% manusia toh. 100% Tuhannya tidak ada dulu. Ya, Benar? tapi tidak lepas dari keilahiannya. Enggak. Nanti kena juga abang. 100% dulu manusia yang ada di kayu salib ini. Benar kan? Ya. Allah Bang Sabarudin. Nah, setelah Yesus mati, betul? Nah, Nah, dia 3 hari turun dalam kerajaan maut. betul. Yang turun dalam kerajaan maut ini manusianya apa Tuhannya? Roh Tuhan itu sendiri. Roh Tuhan. Jadi kerajaan maut ini tempat siapa? Itu tempat roh kerajaan maut itu kan ibarat seperti dalam Islam neraka seperti itu. Barakallah Bang Sabarudin. Oke, neraka. Jadi roh Tuhan masuk ke dalam neraka mau ngapain Bang? Duh, bingung aku. Bingung dia. Aku pelan-pelan. Yang disalibkan ini adalah manusia Bunda 100%. Ritonang, Bunda pertanyaan jangan menyiksa begitu. Saya tidak menyiksa bang. Jadi abanglah dulu yang turun dalam kerajaan maut, roh Tuhan. Kerajaan maut ini tempat apa bang? Dia itu neraka. Jadi ngapain roh Tuhan di neraka abangku? Melihat orang yang disiksa. Pria yang tersakiti, yang ternoda, yang terdusai. Astagfirullah bang. Bunda ketawa-ketawa begitu mengejek sekali nih Bunda nih. Aku tidak mengejek bang. Ngapain lah roh Tuhan di neraka bang? Ya terserah dia lah mau kemana-kemana. Jadi abang tersiksa dengan pertanyaan saya bang. Iya, karena Bunda bertanya itu kayak kritis sekali nih. Apa bertanya begitu ah. Loh saya pengen tahu sedalam sebesar apa keimanan abang tentang agama abang menurut Bible abang sendiri. Saya kan bernarasi dari Bible. Pada hari yang ketiga ya mati terus selama 3 hari turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kan begitu. Karena begini bang, ya, saya boleh kasih tahu sama abang, apakah pada waktu Yesus bangkit hanya Yesus yang bangkit bang? Iya, Yesus sendiri. Nah coba abang
abang pengakuan Imam Rasuli. Pada hari yang ketiga bangkit pula dia dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kan bunyinya begitu kan pengakuan Imam Rasuli. Bangkit pula dia di antara orang mati. Nah, ada di dalam Matius, saya tunjukkan abangnya. Berarti ini bang. Berarti bukan Yesus saja yang bangkit pada waktu itu bang. Saya tunjukkan di dalam Matius 27. Ini yang baru masuk siapa nih? Ada noise bang. Ada yang noise, tolong di mute lah. Oke, saya baca ya bang ya. Matius 27 nomor 50. Dari 50 ya bang. Oke, ini perikopnya tentang Yesus mati. Dari 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ternyata bukan, mana dia? Mana dia? Mana dia? Bang Greg? Turun, kabur. Alhamdulillah, hilang juga. Mana dia? Nggak kuat ya bunda. Nggak kuat terima kebenaran. Naik lagi. Ternoda, naik lagi ternoda. Udah terguncang. Dia di bawah. Naiklah bang. Gak boleh kayak gitu. Naik bang. Aku udah undang ya. Aku udah undang. Iya. Janganlah lari kayak Tuhannya. Aduh. Aku tadi mode kalem loh. Macam hotel ini. Mana dia? Ternoda. Aku udah ngundang loh. Aku dinodai Bunda Nora. Aku tidak menyiksa loh. Astagfirullahaladzim. Dia takut sama zombie. Aku udah undang ya, aku udah undang. Coba, mana dia? Aku batalkan dulu. Nah, ini aku undang lagi. Nah, aku undang lagi nih. Naiklah bang. Naik bang. Berarti abang nggak tahu Bible abang kan? Naik abangku. Hah? Menghilang, nggak ada lagi. Ya Allah. Iya bang, yang baru naik nih disapa bang. Apa saya sapa kah? Islam. Oh Muslim semua, masya Allah. Oke. Nggak tahu kalau Coto ini ya, Coto nggak tahu. Coto disapa Coto. Oke, Bang Coto. Wah, Bang Coto lagi. Selamat siang, Bang. Bang Coto. Coto Makassar. Bang Coto. Kalau nggak nyahut nih, mohon maaf saya turunkan ya. Mute-nya coba. Coba buka mute-nya, diundang aja, Bang. Udah. Halo. Iya, aku kalem aja diskusi turun, apalagi ngegas. Bisa basah tuh celana kalau digas, Bun. Saking takutnya dia. Aduh. Merasa ternodai. Allahu Akbar. Ayo, pasien selanjutnya.
Bunda ketawanya kayak apa kata dia tadi? Kayak merendahkan. Ibu ketawanya menghina. Yang dia bilang, ngapain roh Tuhan di neraka? Terus apa dia bilang? Saya bingung, katanya. Aduh. Ya Allah. Oke, tamu selanjutnya Sri Dharma. Siapa ini? Dharmayanti kah? Oh iya, Sri Dharmayanti, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ada Bang. Apa itu? Silakan. Itu ini tentang kreator itu loh Bang. Apa namanya itu ya? Kristen itu dia menjijikkan dia itu. Nggak enak saya dengar dia melawan orang awam aja dia tuh. Oh iya, iya jangan dibuka aibnya di sini Bang, tambah malu dia Bang. Salam kenal semuanya ya dari Lombok. Oh iya, salam kenal abangku. Iya ya. Terus lah ya. Oke, teman-teman di bawah bantu tap-tap layar love orange-nya supaya komal kita bisa sama di-share ya, di-share juga supaya makin banyak yang nonton, supaya dakwah kita itu makin menyebar. Amin. Amin amin. Ya, oten-oten yang di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Ini Bunda lagi mode kalem. Wah, itu jarang tuh, lagi mode kalem nih. Mode kalem aja tapi mode kalem aja kabur. Silakan naik. Ya, udah naikkan ya. Oke. Ya, tapi nanti kita pinjam kursi. Soalnya sama Bunda Nora itu. Iya. Banyak nih fansnya Bunda Nora hari ini. Iya, Bunda Nora sama Bunda Repina, apa siapa namanya? Bang Zuma itu, Ustadz Yusuf. Iya, nanti kita pinjam kursinya sebentar abangku ya. Nanti kapan waktu kalau mau ngobrol bolehlah. Karena kita lagi butuh teman diskusi ini. Ya, siap. Ya, terima kasih abangku. Salam kenal abangku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fir ini Islam ya? Halo Bang Fir. Bang Fir, halo. Bang Fir. Halo. Sama Bang Dede tadi nih udah disapa juga Bang Greg? Belum? Belum. Bang Dede, selamat siang Bang. Bang, selamat siang. Dibuka Bang. Ini nggak apa-apa kalau muslim salah pencet nggak apa-apa. Turunkan Anda Bang, nggak nyaut. Enggak nyampe ya. Iya. Ya, teman-teman Kristen di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Silahkan naik. Ini Bunda lagi mode kalem, ya kan? Kalau mode keras, kalian nanti kasihan juga. Nanti pipis di celana. Harus pakai popok kalau mode keras tuh. Pipis di celana nanti nggak kuat denger. Oke, Bang Malik. Kenapa turun Bang Ben? Iya. Bang Malik, selamat siang. Bang Ben nggak ada Bang Ben. Iya. Bang Malik, selamat siang. Kenapa nggak nyahut ini? Tengoklah nih ya, saya buka rumah apa nih ya. Nih warnes dengan tritung. Bang Yanda, selamat siang Bang Yanda. Bang Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja naik apa kepencet ini Bang? Ada naik, cuma ingin menyampaikan. Apa yang mau disampaikan, silakan. Nah, untuk para Kristen itu cobalah berpikir,
kayak tadi malam saya menyaksikan saudara baru kita Bang Al-KTP. Cobalah berpikir kayak Bang Al-KTP itu. Tadi malam dia bersyahadat di roomnya Ustadz Yusuf PI. Jadi untuk para Kristen-Kristen, pelajari Bible Anda lagi dan berpikirlah secara logika untuk menerima kebenaran itu. Ya itu aja. Oke, terima kasih Bang. Ya. Oke. Oke Bang, terima kasih. Ya untuk saudara-saudaraku semua yang ada di room ini, semoga sehat selalu. Amin. Dimurahkan rezekinya, sehat badannya, gitu. Amin, amin. Nah, gitu. Oke Bang ya. Oke. Ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oten-oten di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Gratis ini perpuluhannya. Supaya kalian selamat, ya kan? Ini agak aneh juga sih kalau diajakin selamat nggak mau, milihnya nggak selamat. Ah, ini ada lagi tamu, Bang Ombas. Bang Ombas, selamat siang, Bang. Bang Ombas. Malah di mute. Ini siapa lagi namanya nih sebelah? Ini abang yang pakai emot senyum ini siapa ini, Bang? Aduh, selamat siang, Bang. Kenapa pula nggak ada namanya? Selamat siang, Bang. Wah, nggak nyaut pula juga. Oke, teman-teman Kristen yang mau diskusi dipersilakan klik mode multi. Di sini ada narasumber kita, ada Ustadz Alip, ada Bang Bezi, termasuk Bang hostnya sendiri. Silakan tekan multi, naik aja, nggak usah ragu-ragu, ya kan? Jangan takut terguncang iman kalian, karena Bunda dalam mode kalem, ya kan? Rama Lubis, iya Bunda. Rama Lubis, selamat siang. Assalamualaikum. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda ada yang mau disampaikan Bunda? Kita nyaksiin aja ya Bang di bawah. Oh, oke, terima kasih ya. Semangat, tetap semangat dukung kami ya. Tetap semangat dan tetap selalu semangat, oke? Masya Allah. Oke, makasih. Ika Arina, ini jangan-jangan salah pencet juga nih, salah nombol nih. Ika Arina, selamat siang. Ika Arina, turun dia. Ya, buat oten-oten di bawah yang mau diskusi silahkan naik. Atau mau saya kompor-kompori dulu ya, biar marah terus naik gitu. Boleh Bang, boleh. Sekali nggak apa-apa lah ya kan. Ya itulah. Kalau kalian mau selamat naik nih ke sini. Naik lagi. Oke. Oh iya ini pria ternodai. Bang pria. Tadi kemana Bang? Tadi kemana Bang pria? Halo Bang pria. Halo. Kenapa? Ya, tadi kok keluar. Lagi cuci kepala Bang. Sakit kepala. Ini lagi Lia Sumiati ya. Selamat siang Lia Sumiati. Halo. Nggak nyaut pula. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah pencet Bang, maaf ya. Oh, salah pencet. Oke, tetap sama semangat Bun ya, Masya Allah. Oke, siap. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang pria ternoda. Mau lanjut diskusi Bang? Tapi bundanya lagi ini dulu sih, rehat dulu kayaknya. Kenapa Bang? Kepalanya dicuci Bang, abangku? Ya. Kenapa puyengnya? Terserah saya, enggak apa-apa. Oh.
Oke, apa tadi yang dibahas biar bisa kita lanjutkan sambil menunggu Bunda Nora. Mau tanya Al-Quran, ini nggak tahu baca. Iya juga sih. Nanti repot nanti. Soalnya Al-Quran dengan terjemahan itu kan ada perbedaan dan sudah disampaikan juga terjemahan itu bukan Al-Quran. Oke bang, kita bahas ketuhanan aja deh. Bang MJ. Kenapa bang? Ah. Saya salat dulu ya. Oke bang. Oke. Aku tanya Al-Quran Ya, kamu, gimana, aku nggak ngerti ayat. Iya. Ini Betul. kamu mending Bible aja. Bahas Bible boleh. Bang, Tapi di dalam begini, Bang, Bible-nya begini. abang itu. Sebentar. Oke. Saya bernarasi dulu. Ini. Ketika abang menanyakan suatu ayat, tolong janganlah dibaca setengah-setengah. Terus kedua, memberitakan suatu ayat itu, semua ayat yang ada di Bible itu ada penjelasannya yang abang sebenarnya itu tidak menjelaskan, cuma mau melintir ayat itu. Oke. Jadi semua penjelasan Jadi ayat gimana itu ada. metodenya bang? Metodenya ada gimana bang penegasan. supaya benar bacanya? Ya terserah, coba abang tanya di ayat berapa biar aku berikan Oh gitu. penegasan. Oke. Seperti apa. Oke, Bang Bezi mau bang atau saya dulu? Boleh? Gak apa-apa. Abang dulu lah, abang dulu. Oke. Itu ada Oke. Ustaz Alif juga, Ustaz Alif. Iya Ustaz Talib. Tapi jangan pindah-pindah satu ayat. Enggak. Jangan Teman-teman coba lagi. dinikmati aja diskusinya ya. Saya juga sambil ada yang dikerjakan. Gak apa-apa, monggo lanjut. Saya yakin Bang Jun dan yang lain juga masih mau berdiskusi. Gak apa-apa. Gak apa-apa juga Ustaz. Saya moderator sebetulnya. Saya hanya mengisi kekosongan. Kalau ada apa namanya? Aku lagi kejar target 1 jam kerjaan harus selesai, jadi aku izin Oke. dulu. Ya, Oke, Pak teman-teman Ustaz. aja dulu ya. Oke Ustaz. Siap. Oke, Masya Allah. Jadi gini bang, di 1 Timotius itu kan karena 1 Timotius 2:5 karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Coba Timotius berapa bang? 1 Timotius 2:5 Ayat 5.5 ayat 5 dong. Iya. Maaf bang, saya nggak terbiasa nyebut di Bible itu ayat, tapi nggak apa-apa. 1 Timotius 2:5. Tahu kan bang? Masa nggak tahu sih? 1 Timotius 2. Ya sudah nggak apa-apa, saya sebut ayat 5. Ayat 5. Coba bang, Ya. coba terangkan itu bang. Gimana itu konsepnya? Ya sebentar ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Aduh ya Allah, kenapa pula lagi dia? Jangan-jangan baru mau saya tanya udah cuci kepala lagi, jangan-jangan. Ya itulah Bang Bezi. Ini ada lagi tamu kita. Rusnani, selamat siang. Rusnani, selamat siang. Salah pencet nih kayaknya nih. Assalamualaikum. Turunkan bang, maaf kepencet. Oke bang. Oke, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iki Tan, selamat siang bang. Bang Iki Tan, selamat siang. Aduh, nggak ada suaranya juga. Oke, tadi itu di 1 Timotius 2:5 itu di situ karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Ini kan dijelaskan bahwa
di ayat ini itu disebutkan Bapa itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah, ya kan? Nah coba saya butuh penjelasan sih tadi. Gimana pula? Kan dia itu tadi dibilang sini. Jadi memang agak lain sih. Iya bang. Bang, ayat 1 Timotius ini ayat yang paling susah dijelaskan. Kenapa? Salah-salah dikit jadi wanes. Jadi orang-orang tuh. Iya, jadi paling susah itu. Orang-orang yang awam itu nggak paham benar-benar tentang teologi, minimal S2 lah baru bisa itu bang, menjelaskan ayat. Oh, iya. Karena salah dikit udah kena jadi wanes dia. Makanya bang. Nanti jadi Tritunggal. Makanya terlalu berat kali ini bang ya, pertanyaan yang ini bang ya. Terlalu bang. Nah, saya ganti lagi lah yang lain mana. Kasihan juga sih aturannya. Yang mereka andalin aja bang, tanya bang. Apa itu yang biasa mereka pakai itu? Yang mereka andalkan ke paling mereka andalkan itu kan soal penebusan. Oh. Karena mereka ditebus, makanya mereka itu pengen jadi Kristen sudah ditebus ya kan. Nah, hanya saja. Boleh. Kan yang Yesus tebus kan dosa waris, benar kan? Nah, tanya saja mereka. Dosa waris apa aja yang sudah ditebus Yesus? Nah, biar mereka tahu langsung. Betul. Kalau dosa waris artinya kan dosa diri sendiri yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri tidak tertebus berarti kan bang? Enggak lah. Dosa waris mantap itu juga. Dosa waris kan menurut mereka kan dari Adam. Iya betul. Nah. Wah menarik itu bang. Oh yang kemarin itu. Wah ini ada lagi Evelyn ini Bang Bezi. Beliau ini seorang mahasiswa konon katanya. Ah boleh tuh. Tapi sayangnya kalau dia bicara udah nggak ada remnya bang. Belum remnya bang. Aduh ampun juga kita. Gimana mau diskusi kan kalau. Nggak apa-apa bang. Jadikan dia sebagai bahan malu aja buat Kristen. Kenapa nggak ada yang naik ya? Nggak bakalan ada loh ya. Dari 508 ini nggak ada orang nggak ada yang Nggak ada. Kamire. Selamat siang kak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim saya. Penonton aja. Ada yang mau disampaikan bang, berupa saran atau apa gitu kayak? Apa ya? Ya terus saja. Saya juga penggemar. Oke, siap bang. Makasih bang, supportnya bang. Kencangkan tap-tapnya di bawah ya teman-teman. Mulai goyang kurasain. Nih bang double ini. Bang double. Bang double. Telinga masih aman kan bang? Bang Jun, ini si double ini kayaknya naruh di sini. Tuh berhala tuh si double tuh, pengen disembah dia. Oke bang double. Bang double, selamat siang bang. Sebanyak ini 500 oten gak ada yang berani naik bang. Bang Bezi, aduh. Apa udah nggak mampu lagi mungkin oten ini ya diskusi? Maaf, itu preterundai lagi bang, naikin lagi bang, biar kita santai ngobrol. Oh lobet. Ya naik lagi bang. Ya iya, naik aja multi bang. Bang Pria ternodai, naik bang. Ah mantap. Oke, mantap nih. Ya gimana bang, udah siap?
Mau lanjut yang tadi atau kita ganti tema? Mungkin itu terlalu berat mungkin. Dilanjut aja bang, dilanjut aja bang. Oke. Tentang ketuhanan, karena kalau aku bertanya tentang ketuhanan abang, mesti harus aku tahu ayat suci dulu. Tapi aku mungkin tidak tahu. Apa-apa. Kalau abang mau ini boleh. Nah ini ada Bunda Nora udah. Oh masih makan. Oh iya ya makan dulu lah Bunda. Oke Bang Pria, itu gimana tadi? Di situ kan dijelaskan Tuhan itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Gimana? Teman-teman ini bawa doyan banget ya. 1 Timotius nomor 2 ayat 5. Bang Jun, host, Kak Nora Ya. dan semuanya, saya izin geser aja dulu ya. Lagi ada kerjaan, nggak bisa ikut ngomong juga, nggak enak. Dan di sini masuk waktu duhur juga. Terima kasih waktunya. apa-apa, Insya Allah di lain kesempatan pas lagi mode kita semangat diskusi, Insya Allah nanti bergabung lagi ya. Terima kasih. Saya izin Oke, Assalamualaikum Pak Ustadz, warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya, Bang warahmatullahi Bezi dan semua ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Lanjut. Itu tadi 1 Timotius 2 ayat 5, ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5, nomor 2 ayat 5. Oh, ayat 5. Saya pikir tadi 1 Timotius ayat 25. Ya, 2 ayat 5. Ya. Jangan ya, Bang Jun. Jangan yang berat-berat, iya kan? Iya. Iya. Atau penebusan dosa aja kali ya? Kasihan Udah juga. tadi lanjut aja. Kamu Ya mengerti udah. enggak pertanyaan 1 Timotius 2 ayat 5? Ya udah, saya sudah tanya tadi kan. Itu coba jelaskan. Kamu Saya kan minta tadinya penjelasan. sangat gigih nih, sangat gigih mengatakan aku tahu maksud ayat itu. Sekarang sebelum aku jelasin, saya mau dengar dulu seperti apa kamu menjelaskan ayat itu. Loh, saya nggak ngerti, Bang. Makanya Saya kalau minta udah ngerti dijelasin. jangan ditanya ayat itu. Oh gitu ya. Terus kalau gitu saya nggak bisa nanya dong. Nggak ada yang saya ngerti nih di Bible nih, Bang. Kamu. Dan satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus. Ya. Jadi dalam konteks pengantaran ajaran ini itu mempertegas bahwa untuk memperoleh hubungan yang intim dengan Allah itu harus Kristus hadir. Demikian, tapi dengan bentuk tidak lepas dari kemahakuasaannya itu sebagai keilahiannya tidak lepas. Demikian. Jadi gitu maksud ayat Timotius 2 ayat 5 tuh. Bukannya di sini Yesus itu sebagai perantara, Bang? Iya, udah aku jelasin. Di situ memang sebagai perantara. Di situ dalam konteks itu pengantara. Oh, perantara. Berarti bukan Tuhan ya? Berarti dia itu bukan. Kenapa sih? Ini boleh nggak saya nanya ini? Harusnya mudah Abang jawab ini, Bang. Karena kan Abang udah nguasain. Atau pengantara itu atau utusan memang secara kemanusiaannya dia pengantara atau utusan, tapi tidak lepas istilahnya dia sebagai utusan. Di situ kan ada Yohanes 1 ayat 1 kita sudah ketahui di situ 1 Yohanes 1 ayat 1 kan sudah jelas di situ. Jadi memang di situ tulis dia sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai guru dan Tuhan. Tapi itu menunjukkan kemahakuasaannya sebagai manusia, membuktikan kepada dirinya, akulah Tuhan. Karena begini, karena kalau dia tidak menunjukkan dirinya sebagai manusia, kalau dia langsung Allah turun ke bumi, maka hancur dunia ini, Bang. Ya gini Bang Pria, satu-satu kayaknya kita terlalu banyak nafsir gitu kan. Boleh ya Bang ya? Izin ya Bang Jun. Masuk dikit bentar ya. Ya lanjut, nggak apa-apa Bang. Ya lanjut aja. Gini Saya aja cuma, Bang Pria, biar lebih spesifik.
biar lebih spesifik cara jelasinya bang, ini saya nggak nuntut ya, saya hanya mengikuti alur abang aja. Saya hanya posisi dalam bertanya bang Pria. Abang yang menentukan nanti jawabannya ya. Ini bang, kita ulas baik-baik dulu ya. Ingat ayat 5-nya, karena Allah itu Esa. Ya Esa dulu ini menurut pemahaman abang berdasarkan iman abang itu satu apa jamak bang? Satu-satu kita pecahkan nih kasus ini. Ayo bang. Kenapa? Menurut abang, menurut keimanan abang, kan di situ bunyinya karena Allah itu Esa. Esa di sini menurut abang jamak apa? Ya. Satu. Ya, itu berbentuk jamak bang. Dia artinya gini, satu. Ya, oke. Bisa dikatakan jamak. Ya kan? Taruh itu kan jamaknya kan 3 pribadi Ya. satu. Ya, oke. Ingat ya, sudah ya, selesai. Dan Esa pula. Nah, berarti 3-3-nya lagi nih, ya kan? Karena dia bilang dan Esa pula dia. Ya kan? 3-3-nya lagi nih kan? Bener nggak? Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Berarti 3-3-nya itu jadi pengantara, bener nggak? Ketiga-tiganya pengantara. Tidak bang, cuma satu pengantara itu bang. Bentar. Ingat perkataan abang dari awal, karena Allah itu Esa. Esa kamu bilang jamak, ya kan? Nah, dan dia tegaskan di kalimat berikutnya, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Ah, jadi boleh. Ya kan? Nah, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Jadi 3-3-nya jadi pengantara nih. Antara 3 pribadi dan manusia. Nah, kan 3 pribadi kan, dan pengantara antara Allah itu kan Esa. Jadi balik lagi ke Esa tadi yang 3, karena Allah itu Esa, ya kan? Yang jadan yang diperantarain dan yang diperantarain pun 3 juga. Gimana bang? Itu esensinya tuh. Memang Tuhan itu memang satu. Tapi dalam esensinya, dalam pemahaman kami Trinitas itu 3 pribadi 1 hakikat bang. Itu menunjukkan. Karena kalau dia turun ke dunia sendiri tanpa membentuk dirinya, maka hancur dunia ini bang. Bahwa di situ dia gimana caranya ya aku turun, karena kalau ketika aku turun maka mereka akan hancur semuanya. Makanya dia memberikan dirinya menjadi manusia sebagai manusia biasa seperti kita. Benar kan? Saya nggak melanggar itu. Coba santai dulu bang. Saya nggak melanggar itu. Memang abang sulit karena abang tidak buka otak abang soalnya. Iya gini bang, ini kita lagi belajar bahasa bang. Sabar ya. Kita lagi belajar bahasa bang. Sabar. Oke. Buka otak abang, bunda-bunda buka juga otak bunda itu supaya. Iya dengarkan bang ya, dengarkan dulu. Masalahnya abang yang pelin-pelan dengan pernyataan abang bang. Coba abang pahami baik-baik ayatnya. Karena Allah itu Esa, abang mengatakan Esa itu adalah 3 pribadi 1 hakikat. Nah. Dan Esa pula berarti dan 3 pribadi 1 hakikat juga dia yang menjadi pengantara. Sesusah itu kak abang nggak bisa memahami ayatnya. Karena saya paham, kamu yang tidak paham kasihan. Udah berarti 3-3-nya jadi pengantara kak. Tidak. Lah kok tidak? Pengantara itu cuma Yesus ketika turun ke dunia. Memangnya ketika pengantara turun ke dunia memang ada lagi selain Yesus pengantara itu? Yang salah. Benar yang salah. Kan abang bilang Esa itu jamak 3 pribadi 1 hakikat. Dan dia tegas. Iya, dalam bentuk kemahakuasaannya ketika turun ke dunia itu menjadi 3 pribadi 1 hakikat. Karena saya sudah jelasin. Masih doktrin bang. Ini Janganlah kau bingung kawan. Kalian ini. Siapa yang bingung? Langsung kayak tidak mengerti. Coba abang telah dulu bang ya. Kan ini masih pengakuan bang. Aku nggak ada menafsir sama sekali. Karena Allah itu Esa. Abang bilang Esa itu 3 pribadi 1 hakikat. Ya.
Oke, karena Allah itu 3 pribadi 1 hakikat dan 3 pribadi 1 hakikat pula dia. Datanya di mana, Jun? Jun, datanya di mana tadi? 1 Timotius 2 ayat 5, Bun. Ingat ya? Iya, 1 Timotius. Kan saya hanya Iya, kamu kan cuma konteksnya kamu cuma mempelintir ayat itu, padahal penegasannya kamu tidak tahu seperti apa maksud ayat itu. Sabar, Bang. Kita pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Jadi aku hanya mengganti kata ini menjadi 3 pribadi 1 hakikat. Iya, ingat ya. Aku hanya mengganti kata Esa ini menjadi 3 pribadi 1 hakikat sesuai keimanan Abang, sesuai doktrin iman Abang. Aku nggak menambah, dan Abang memang mengaku itu. Karena Allah itu 3 pribadi 1 hakikat dan 3 pribadi 1 hakikat pula dia yang menjadi pengantara antara Allah itu kan Esa itu sendiri antara 3 pribadi 1 hakikat dan manusia. Nah, muter-muter terus di situ. Diperantarai kepada siapa dan yang diperantarai siapa? Itu. Pemahamannya seperti itu. Kan sudah saya jelasin tadi, kasihan. Apa yang Abang jelasin, Bang? Coba Abang pahami dulu, Bang. Ini kan masih belajar bahasa Indonesia secara memahami kalimat loh. Kan kita baca yang tertulis, Bang. Iya kan? Karena kita baca yang tertulis, kita memahami. Bang, Abang nggak bisa menjelaskan. Selagi Abang masih menyembah. Kenapa nggak bisa? Saya sudah jelasin, tapi kamu tidak paham. Kamu pura-pura tidak paham. Kamu cuma tahu melintir-melintir. Kamu tidak tahu makna ayat itu. Penegasannya seperti apa? Tujuan ayat itu apa? Gitu loh. Abang janganlah bikin. Dede takut sama Abang. Abang rajuk. Abang jangan kuat-kuat suara. Dede nggak bisa kuat suara, Bang. Oke, kita pelan-pelan. Kamu jangan lebay, Bunda. Kamu jangan lebay. Kita pelan-pelan, oke, Abang? Siap. Oke. Begini, Abang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia Tuhan, dia juga manusia. Oke. Waktu dia di kayu salib, sisi ketuhanan dia kemana, Bang? Ya, sisi kemanusiaan tetap ada dalam dirinya. Ketuhanannya, Abangku. Iya, tetap ada, tapi dia tidak menunjukkan di situ. Dia menunjukkan sebagai manusianya. Oke. Terus pada waktu dia di kayu salib, kenapa dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak bisa. Allahnya kemana, Bang? Dia menunjukkan itu sebagai manusia biasa. Nah, makanya dia berkata begitu, bukan berarti dia memanggil bapaknya yang lebih tinggi, tidak seperti itu. Dia kan yang kita waktu ketika disalib. Sebentar, Abang. Begini, Abang. Abang mengatakan. Kenapa sih Bunda? Dia jelasin tidak ngerti-ngerti ya. Ya, sisi keilahan Yesus yang 100% Yesus Tuhan itu kan ada di dalam diri Yesus kan? Benar? Benar nggak? Nah, pada waktu Yesus di kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, Allahku, Allahku, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan saya, yang di dalam diri Yesus itu masih ada sisi ketuhanan, sisi Bapa? Tidak. Soalnya Yesus mengatakan, kenapa Bapaknya meninggalkan dia? Tetap ada, Bunda, tetap ada. Tapi dia tidak mau menunjukkan itu. Dia mau menunjukkan kepada manusia sebagai manusia seperti Abangku. Kita nih. Terus yang dipanggil Yesus Eli, Eli lama sabatani itu siapa? Andai kata. Ya, itu Bapa. Nah, yang di dalam diri Yesus ini siapa? Sisi ketuhanan siapa?
Ya Bapa itu sendiri, dia itu sendiri. Nah, kalau Bapa, roh Bapa ada di dalam diri Yesus, terus Bapa mana yang dipanggil Yesus? Ya dirinya, cuma dia kan saya sudah katakan dia tidak mau menunjukkan kemahakuasaannya. Loh, begini abang dengarkan Dede ngomong. Sisi roh Bapa ada di dalam diri Yesus sehingga dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak? Ya. Nah, benar. pada waktu Yesus di kayu salib, kenapa dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani? Iya, dia menunjukkan ke manusia biasa, Bunda. Sebagai manusia biasa. Kenapa Allah dia meninggalkan dia? Dia akan menunjukkan begitu supaya karena tidak ada dia disalib bahwa tidak. Oh, berarti itu menunjukkan sebagai penebusan dosa. Berarti dia pura-pura ya? Pura-pura gimana sih? Pura-puranya begini abang. Kan Yesus tahu di dalam diri Yesus kan ada sisi Bapa, roh Bapa. Tapi kenapa dia mesti teriak pula, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Sementara dia tahu Yesus itu memiliki roh Bapa, roh Allah. Kenapa mesti teriak lagi mengatakan Allahnya meninggalkan dia? Gimana sih abang? Dia itu begitu di sisi kemanusiaannya seperti manusia yang biasa seperti kita. Nah, Yesus tahu nggak kalau Yesus ada sisi roh Bapa di dalam diri Yesus? Ya pasti dia itu sendiri, Bapak itu sendiri. Nah, sekarang kenapa dia teriak kalau bapaknya meninggalkan dia katanya? Dia menunjukkan sebagai manusia biasa, tidak mau memperlihatkan dirinya sebagai. Tunjukkan, Bang. Dia tidak mau menunjukkan, dia mau menunjukkan sebagai manusianya. Karena kalau dia menunjukkan sebagai... Dia menunjukkan kemanusiaannya kepada siapa, Bang? Kepada manusia menyalibkan dia sebagai manusia yang sekarang berarti apakah manusia ini tidak tahu bahwa yang disalibkan itu adalah Tuhan? Awalnya belum, Bunda. Kapan taunya, Bang? Ya ketika Yesus dalam kematiannya terus bangkit sendiri, Bunda. Oh, jadi selama Yesus melakukan mukjizat, mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, sebagian tahu, sebagian tidak. Oh, yang tahu ini ada nampak waktu Yesus disalibkan? Iya, yang menunjukkan itu ya Lukas, Yohanes, semuanya itu kan yang menyaksikan. Oh, jadi Lukas, Yohanes tahu kalau Yesus Tuhan? Ya, itu kan sebagai pemberita pengajaran Yesus ketika dialah yang mengajarkan semua itu sebagai waktu pas Yesus disalibkan, Yesus teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini yang tahu Yesus Tuhan ini, apa nggak berpikir, Bang? Loh, kok Yesus masih teriak Allahku, sementara Yesus adalah Allah itu juga? Ya kan? Gimana ya cara menjelaskan Bunda supaya paham ya? Iya. Sebentar. Kan kayak gitu nyatanya. Gimana? Nah, kalau dia menuju sebagai maha kuasanya, Bunda, jangankan disalib, melihat orang saja pasti mati. Jadi dia benar-benar merendahkan diri. Saya tidak mau begini, Bang. Abangku, begini ya. Contoh, abang letakkan uang 500.000 di atas meja. Terus, abang lihat uang itu masih ada. Tapi abang keluar, abang teriak, ada yang mencuri uangku 500.000 di atas meja. Sementara abang tahu uang 500.000 itu masih di situ. Nah, kenapa mesti abang teriak keluar kalau katanya uang abang hilang? Sama seperti itu. Yesus itu kan adalah Bapa itu sendiri. Roh Bapa ada di dalam. Sebentar dulu, abang. Sebentar dulu. Roh Bapa ada di dalam kedagingan Yesus. Sehingga Yesus dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Kan begitu. Tapi kenapa Yesus malah teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara Yesus tahu bahwa roh Allah itu ada di dalam diri Yesus. Apa Yesus pura-pura? Bohong-bohong, ece-ece. Tidak. Hah? Terus kenapa bisa dia teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang tidak mau menunjukkan kemahakuasaannya, dia mau menunjukkan sebagai manusia yang begitu rendah supaya dia menunjukkan manusia begitu rendah. Tapi kan abang sendiri mengatakan ada sebagian yang sudah tahu Yesus itu adalah Tuhan.
Nah, pertanyaannya, kalau dia tahu Yesus itu adalah Tuhan yang sebagian ini, orang akan berpikir, lucu pula Yesus. Bukankah Yesus ini roh Bapa ada di dalam diri Yesus? Terus kenapa dia mesti teriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Contoh begini, Bang. Contoh begini, Bang. Saya juga melihat uang abang ada di atas meja 500.000. Tapi abang keluar, bilang uang abang hilang. Sementara saya sudah juga lihat. Saya jadi lucu. Lucu abang pria inilah. Padahal uangnya ada di atas meja. Kenapa pula dia teriak di luar katanya uangnya hilang? Kan jadi gabrol abangku. Tidak begitu maksud penjelasannya. Kalau seperti itu, dia tahu Bunda ya uang itu ada. Cuma dia cuma menunjukkan sebagai manusia yang benar-benar manusia seperti kita. Bukan. Ya, sekarang begini Bang. Abang tahu, saya tahu uang abang ada di atas meja. Terus ngapain? Apa gunanya abang teriak di luar abang mengatakan uang abang hilang? Cari muka. Jangan gitu dong. Kamu diskusi lawan aku. Jangan kau bernarasi begitu, kau nyundul-nyundul gitu Bukan aku yang ngomong loh. Aku sebagai orang Kristen juga. Yang tadi itu nyundul-nyundul tahu. Menyundul-nyundul sebentar saya tanya Qurannya keteter kau. Dia Kristen itu. Perempuan tadi tuh Kristen. Kristen ya, dia. sorry. Oh, sorry. Nah, begini loh Bang, ya. Apa tujuan Abang? Teman-teman Kristen, orang Islam bertanya, bantu aku, kamu malah bela dia. Kamu gimana sih? Bukan membela, tapi kenyataannya seperti begitu. Jawaban sebagai orang awam pasti ngejawabnya gitu. Ya udah, kamu yang bukan awam jelasin sama Bunda pertanyaan yang sulit-sulit begitu. Aja Abang, kamu kan pria yang ternodai. Aku kan ingin menodaimu lagi Bang. Apa? Bicara apa kau Bunda? Bicara apa kau Bunda? Udah ya. Kau kan bilang suruh aku bicara sama adik tadi. Saya nggak mau. Kau kan pria ternodai. Aku ingin menodaimu lagi, Abang. Jadi sabar dulu. Apalah tujuan Abang teriak keluar mengatakan bahwa uang abang hilang. Sementara saya dan abang tahu bahwa uang abang itu masih ada di atas meja. Apalah tujuan saya abang? Menunjukkan kepada orang-orang agar aku ditahu bahwa akulah manusia yang biasa gitu. Loh, manusia biasa gimana? Abang mengatakan kepada orang-orang di luar sana uang abang hilang. Sementara uang abang lihat sendiri masih ada di atas meja. Apa yang mau abang tunjukkan? Kok Bunda pakai contoh-contoh begitu? Bro, sama begini Bang. Tadi kan aku bertanya kepada abang yang ternodai. Saya bertanya, ada nggak yang tahu kalau Yesus itu Tuhan? Kata abang ada sebagian, yaitu murid-muridnya. Nah, berarti murid-muridnya tahu Yesus 100% manusia, 100% memiliki roh Bapa, roh Allah. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana mungkin orang-orang yang tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan bisa mendengarkan Yesus mengatakan Allahnya meninggalkan dia, sementara roh Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Abang, Abang, gimana ya? Abang Jono, abang. Bunda mengejek Aku nggak ngejek kok, aku nyanyi. Aduh, Abang Joni, abang tak pulang-pulang karena nyembah manusia, ujungnya otak sengklek. Maafkan dedekmu ya Bang. Sakit kepalanya Bun. Bunda sejelek-jelek apapun pemahaman Bunda tentang Kristen, biar bagaimanapun juga Bunda pernah ada di situ Bunda. Nah, jangan begitu. Karena saya pernah di situ Abang. Coba bayangkan kalau saya masih di situ Bang.
saya berkomunikasi dengan, saya berdiskusi sama Islam, saya menunjukkan kebotolan saya jadinya, Bang. Saya memaksakan sesuatu yang tidak ada. Kok botol? Begini, Bang, Abang bisa menjelaskan kenapa Abang keluar berteriak uang Abang hilang, sementara Abang sendiri tahu uang Abang masih di atas meja. Itu aja dulu Abang jelaskan. Ini analogi yang gampang sebenarnya. Saya punya uang, saya letakkan di atas meja, saksinya Abang sendiri. Uang itu masih ada di atas meja, tapi saya keluar. Woi, ada yang maling, uang saya hilang. Padahal uang saya masih ada di atas meja. Nah, tujuan saya teriak di luar kayak begitu untuk apa, Abangku? Sama seperti Yesus, 100% manusia, 100% memiliki roh Bapa. Nah, ketika Yesus disalibkan, saya bertanya sama Abang, yang disalibkan itu manusia apa Tuhan? Dia, yang disalibkan itu adalah manusia. Tapi, kata Abang kan ada tapinya. Roh keilahian Bapa masih ada di dalam diri Yesus. Tapi dia tidak mau menunjukkan. Oke, saya terima dia tidak mau menunjukkan. Terus kalau dia tidak mau menunjukkan, apalah tujuan dia teriak kalau dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sementara, kata Abang, sebagian orang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebagian orang tahu bahwa roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Ngapain Yesus teriak, Allahnya meninggalkan dia? Sementara roh Allah ada di dalam diri Yesus. Nah ini gabrulnya, Bang. Pakai saya buat analogi seperti itu. Ini kalian tidak paham itu. Kok dia? Nah, aduh, saya karena kalian salah, tidak mengerti. Yesus berteriak dalam sebuah tangan itu. Itu maksudnya, Bang. Abang taruh uang di atas meja, uang abang tahu ada di atas meja, tapi Abang keluar berteriak kalau uang Abang hilang. Yesus atau orang yang sebagian tahu roh Bapa ada di dalam diri Yesus, tetapi Yesus malah teriak kalau Bapaknya meninggalkan dia. Nah ini lucu. Untuk apa, Bang? Untuk apa kau begitu ya, katakan? Ya aku ngaku kalah lah, Bunda. Bukan masalah kalah, Abangku. Bukan masalah kalah. Apa tujuannya? Udah, aku mualaf lah nanti Bang, Bunda, ada videonya nggak ini nanti, Bunda? Ada rekodnya nggak ini? Bagus nih Abang ini. Apa tujuannya, Abang? Apalah tujuannya? Cobalah, Abang. Terus yang kedua, Bang. Kepala aku, Bunda. Jangan pening dulu, Bang. Saya mau menunjukkan sesuatu. Botol ini terbuat dari bahan apa, Bang? Plastik. Plastik. 100% plastik ya? Ya. 100% plastik kan? Jelas ini plastik nih. Nah, sekarang ini terbuat dari bahan kaca, betul? Betul? Kaca kan? Ini kaca kan? Kaca kan? Iya, kaca. Kaca. Oke. Kalau saya gabung ini, saya masukkan ini, ya kan? Pertanyaan saya, Bang. 100% plastik, 100% kaca, ini dinamakan apa, Bang? Waduh, apa ya? Ya plastik dan kaca. Nggak bisa, Bang. Karena 100% udah 100% kaca, 100% plastik, sudah apa, Bang? Sudah bersatu, Bang. Namanya apa, Bang? Iya. Apa? Ya udah, kalau jawabannya itu ya 100% plastik, 100% kaca. Nah, gitu aja. Yesus 100% manusia, Bapa 100% ilahi. Pertanyaan saya, ketika mereka bersatu, mereka dikatakan apa, Bang? Ketika mereka bersatu itu terlintas, Bunda, 3 satu hakikat. Tidak ada, Bang.
100% manusia, 100% ilahi. Ketika disatukan, diri Bapa ada di dalam diri Yesus, Yesus pun ada di dalam Bapa, kan begitu. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka disebut apa, Bang? Karena Yesus Tuhan. manusia. Tuhan. Yesus, ah? Tuhan. Jangan lupa, Yesus manusia apa Tuhan? Dalam bentuk kemanusiaannya tuh manusia. Nah, yang menjadikan Yesus Tuhan itu apa? Yang menjadikan Yesus itu Tuhan, Bapa. Karena ada roh Bapa di dalam diri Yesus, betul? Ya, benar. Nah, sekarang saya bertanya, roh Bapa yang tidak kelihatan dan sekarang Yesus yang hakikatnya adalah kedagingan, ketika mereka disatukan disebut apa, Bang? Tuhan itu sendiri, Tuhan. Loh, sekarang begini, Tuhan bisa dilihat nggak? Tidak. Yesus bisa dilihat? Sebagai manusia dilihat. Nah, jadi Yesus manusia apa Tuhan? Tuhan 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, sekarang 100% manusia, 100% Tuhan, ketika disatukan disebut? Manusia Tuhan. Manusia Tuhan atau Tuhan manusia? Ngeri. Ayo Bang, ini